Pilkada melawan kota kosong secara aturan dibolehkan, namun hal ini masih menjadi polemik dalam demokrasi di masyarakat. Bahkan sejumlah kalangan menilai demokrasi kian terkikis hingga oligarki politik yang karena tidak adanya calon terbaik lain di sebuah wilayah. Dan untuk itu kita telah bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini yang telah hadir di studio, yaitu Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, Mas Anas R.A, dan juga Ketua Bawaslu Jawa Timur, Bapak Muhammad Amin secara daring. Selamat pagi, Mas Anas. Pagi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ruang Demokrasi, dan juga kami sapa Bapak Ketua Bawaslu Jawa Timur, Bapak Amin. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terlebih dahulu saya akan bertanya langsung ke Mas Anas R.A selaku Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia. Secara hukum apakah kota kosong ini melanggar ketentuan, Mas? Dan bagaimana penjelasannya mengingat juga ada 25 daerah yang berpotensi akan melawan kota kosong nantinya? Baik, Mbak Silka. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa ada dua dalil yang menyebutkan bahwa kolom kosong atau pasangan calon tunggal itu sah dan konstitusional. Baik. Itu tertuang pada pasal 54C dan D ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pilkada itu dapat dilangsungkan meski dengan satu pasangan calon ketika setelah masa perpanjangan pendaftaran itu tidak ada lagi calon baru yang mendaftar. Baik. Oleh karena itu, pada masa pendaftaran tanggal 4 hingga tanggal 6 September kemarin, ketika hanya satu pasangan calon yang mendaftar di KPUD, maka KPUD setempat melakukan masa perpanjangan masa pendaftaran. Nah, ketika sampai masa pendaftaran perpanjangan itu diperpanjang, kemudian tidak ada lagi calon baru, maka pilkada tetap harus dilaksanakan. Baik. Kemudian yang kedua bahwa untuk hasil akhir daripada pilkada calon tunggal itu pasangan calon atau kolom kosong atau kolom gambar yang mendapat dukungan suara di atas 50% lebih. Ya kan? Artinya kalau pasangan calon tunggal ini atau kolom yang bergambar itu mendapat dukungan suara 50% atau 50% lebih, maka dialah pemenangnya. Tapi ketika kolom kosong itu dicoblos atau mendapatkan suara 50% lebih, maka kolom kosong pemenangnya. Maka dilakukan pilkada lanjutan. Oleh karena itu, ini menjadi warning bagi 25 calon tunggal yang ada di kabupaten kota yang tersebar di 12 provinsi di tahun 2020 ini, bahwa calon tunggal semaksimal mungkin memanfaatkan masa kampanye ini untuk melakukan sosialisasi program agar masyarakat tercerahkan. Karena kenapa? Bahwa secara hukum kolom kosong dan kolom yang bergambar itu punya peluang untuk menang. Tapi secara politik itu tergantung kandidat dan situasi politik di daerah masing-masing. Baik. Sikir seperti itu. Tapi melihat fenomena kota kosong ini sendiri, apakah ini memang partai politik yang tidak ingin berbagi atau juga mungkin adanya ketidaksanggupan para bakal pasangan calon untuk melalui jalur independen, atau juga mungkin karakteristik masyarakat yang mungkin semakin sekarang apatis terhadap demokrasi, terkhususnya pada pemilihan kepala daerah ini? Kalau kita melihat fenomena calon tunggal di pilkada sejak 2015, 2017, dan 2018 hingga 2020, itu kita melihat bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan hadirnya calon tunggal di pilkada. Baik. Faktor pertama adalah faktor partai politik, yang kedua adalah faktor besarnya persentase dukungan koalisi partai di DPR maupun dukungan syarat KTP 6,5 sampai 10% bagi calon perseorangan. Yang ketiga bahwa biasanya lemahnya elektabilitas dan dukungan finansial calon-calon kompetitor daerah. Kemudian yang keempat adalah peraturan yang mengharuskan ASN anggota DPR TNI Polri untuk mundur dari status keanggotaannya. Nah, kalau partai politik selalu pada posisi yang ingin menang, tidak mau kalah. Variabel partai politik memberikan dukungan kepada pasangan calon itu variabelnya ada 2. Variabel pertama adalah parpol cenderung untuk pragmatis, lebih
mendukung, memberikan surat rekomendasi kepada pasangan calon yang memiliki kesiapan finansial yang lebih siap. Variabel yang kedua adalah parpol lebih cenderung mendukung pasangan calon secara rasional, bahwa calon di mana memiliki tingkat popularitas dan tren elektabilitas yang positif, maka partai politik cenderung memilih itu. Oleh karena itu, pada masa rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik kemarin, partai politik bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk memastikan bahwa dukungan mereka punya peluang menang di daerah tersebut. Sekiranya begitu, Mbak. Ya, baik. Dan saya akan ke Bapak Ketua Bawaslu Jawa Timur, Pak Amin, melihat juga fenomena tentang pasangan tunggal yang akan melawan kota kosong, Pak. Mengingat juga di Jawa Timur sendiri ini ada 2 wilayah, Kabupaten Ngawi dan juga Kabupaten Kediri. Ini seperti apa Bawaslu melihat fenomena kota kosong, Pak? Ya, baik Mas Silka. Bahwa untuk Pilkada 2020 di Jawa Timur ada 2 kabupaten kota yang saat ini berdasarkan putusan KPU dan sudah dilakukan perpanjangan, ada 2 Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri yang calonnya adalah calon tunggal dan harus berhadapan dengan bumbu kosong. Untuk itu berdasarkan pengawasan Bawaslu terhadap fenomena ataupun terhadap tahapan-tahapan yang telah dilalui, telah dilakukan pendaftaran sebagaimana mekanisme yang ada, bahkan telah dilakukan perpanjangan di kedua kabupaten kota tersebut, dan pada sampai saat ini di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri dinyatakan pasangan calonnya adalah pasangan calon tunggal yang harus berhadapan dengan bumbung kosong. Untuk itu ke depan kita akan tetap melakukan pengawasan yang akan difokuskan oleh Bawaslu Kabupaten Ngawi maupun Kabupaten Kediri, karena terhadap calon tunggal ini bukan merupakan sebuah keistimewaan, tapi tetap memerlukan sebuah perhatian, karena dimungkinkan juga ada hak-hak demokrasi dari masyarakat, bahwa mereka tidak hanya dihadapkan kepada hanya calon satu atau calon tunggal. Ada hak bagi yang mereka yang setuju untuk mendukung, bagi yang mereka yang tidak setuju untuk memberikan pilihan lain terhadap bumbung kosong yang ada di sebelah gambar yang telah ditentukan. Jadi terkait dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri ini kita tetap melakukan pengawasan secara maksimal. Baik, dan untuk mekanisme kampanye sendiri, Pak, untuk tim kota kosong ini sendiri seperti apa secara aturan? Memang terkait ini di regulasi belum disampaikan atau belum ada tempat duduk yang memastikan. Cuma seperti pengalaman kita bumbung kosong atau pengalaman paslon tunggal di Kabupaten Pasuruan kemarin, ada beberapa kelompok masyarakat yang pada saat masa kampanye menuntut adanya keadilan, menuntut adanya hak yang sama antara paslon yang ada gambarnya dengan bumbung kosong yang merupakan hak bagi masyarakat. Terkait ini memang menjadi terkendala sendiri, dan tentunya kita akan tetap melakukan berbagai koordinasi terkait ini, terutama di yang mereka tuntut adalah di metode kampanye pemasangan APK, alat peraga kampanye, maupun penyebaran bahan kampanye. Karena beberapa kelompok masyarakat untuk meminta atau menuntut hak mereka untuk mengkampanyekan bumbung kosong. Baik, dan saya kembali ke Mas Anas RA. Tadi dikatakan juga sebetulnya peraturan tertulis terkait dengan mekanisme kampanye untuk tim kota kosong ini sendiri belum ada begitu. Tapi apakah Mas Anas atau Fixpol juga melihat apakah hal ini memang dibenarkan? Atau misalnya seperti yang baru-baru saja terjadi, ini kasusnya di Balikpapan, di mana tim kota kosong ini betul-betul mengkampanyekan untuk supaya memilih kota kosong dibandingkan dengan calon yang ada. Baik, Mbak. Pertama, bahwa tidak ada tim kampanye kolom kosong. Kolom kosong, ya. Oleh karena itu, tapi ini banyak yang menamakan diri seperti itu, Mas Anas. Menanggapi kasus ini terkait mengenai kampanye dan mobilisasi kolom kosong. Karena seyogianya bahwa penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Bawaslu itu punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kolom kosong sesuai dengan amanah undang-undang. Ya. Karena kenapa? Kolom kosong itu tidak bisa melakukan kampanye.
Karena kampanye dalam pengertian definisi PKPU bahwa kampanye itu adalah mensosialisasikan visi misi dan program pasangan calon. Betul. Kolom kos itu tidak punya visi misi, tidak punya program politik, sehingga masyarakat yang ingin mensosialisasikan kolom kosong ini harus berhati-hati. Kenapa? Karena ini beda-beda tipis dengan mengkampanyekan golput. Ya. Dan kalau kita kampanyekan golput itu ada sanksi pidananya. Jadi memang masyarakat harus berhati-hati. Maka idealnya yang melakukan sosialisasi kolom kosong ini adalah misalnya kerjasama dengan instansi kampus, universitas, atau misalnya kerjasama dengan NGO, itu kerjasama dengan KPU dalam mensosialisasikan itu. Ya. Karena sangat tipis antara mengkampanyekan kolom kosong dengan golput itu. Dan mengkampanyekan kolom kosong tidak dibenarkan dalam aturan undang-undang. Karena tidak punya program visi misi. Baik, dan juga masyarakat yang di 25 daerah ini juga perlu berhati-hati begitu ya ketika mensosialisasikan kolom kosong ini untuk kepada masyarakat yang lain. Dan juga rata-rata di 25 daerah yang pasangan calon tunggal ini merupakan petahana begitu. Dan bagaimana Mas Anas sendiri melihat potensi, mungkin pastinya akan ada kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti itu, melihat petahana bisa melakukan atau bisa menggerakkan elemen yang ada begitu di sana. Baik, kalau kita melihat data Pilkada 2020, dari 25 pasangan calon tunggal yang ada di Pilkada 2020 yang tersebar di 12 provinsi, 23 daripada 25 pasangan calon tunggal itu adalah petahana. Ya, betul. Itu petahana. Sehingga peluang untuk melakukan pelanggaran itu sangat besar. Betul. Pelanggarannya itu dengan misalnya memanfaatkan program petahana untuk kegiatan sosialisasi dan segala macam, dan yang kedua menggunakan aparat birokrasi untuk berkampanye. Dan ini yang sering ditemukan dari pemilu ke pemilu oleh pengawas pemilu. Jadi memang ini perlu dihati-hatikan. Betul sekali. Dan untuk Bawaslu sendiri, Pak Amin, ini bagaimana antisipasi yang dilakukan untuk nantinya potensi-potensi kecurangan yang bisa dilakukan oleh para petahana pada Pilkada 2020 ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Silka. Bahwa terkait beberapa aturan-aturan yang memang terkait dengan bumbung kosong ini merupakan aturan-aturan yang berdiri sendiri, dan di satu sisi memang ada kekurang pastian, termasuk seperti yang disampaikan oleh Mas Anas tadi, bahwa bumbung kosong ini tidak punya tim, tidak punya ide, tidak punya visi, misi, dan semacamnya. Cuma kalau kita merunut terhadap kenapa lahirnya diperbolehkannya bumbung kosong ini, pertama karena di Undang-Undang 1 2015 tentang pilkada pertama itu menyatakan bahwa minimal harus ada 2 pasangan. Cuma di satu sisi akhirnya ada apabila pendaftaran atau proses tahapan pencalonan itu dilaksanakan secara demokratis, secara sesuai dengan mekanisme, sehingga terhadap kondisi yang kenyataannya memang harus terjadi satu pasangan ini, maka ada yang menuntut ke Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan atau diadakan perubahan-perubahan terhadap untuk judicial review terhadap undang-undang tersebut, dan kemudian diputuskan dengan alasan dalam rangka untuk memberikan hak berdaulat bagi masyarakat, bagi rakyat di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Cuma putusan MK ini adalah putusan yang kalau bisa perbolehan atau diperbolehkannya pasangan calon tunggal ini adalah sebuah pintu terakhir setelah dilakukan beberapa proses-proses tahapan berikut, misalnya dengan diperpanjangnya masa pendaftaran oleh KPU. Terkait ini berarti dapat kita pahami bahwa diperbolehkannya pasangan calon tunggal ini dalam artian masih tanda kutip, diperhatikan, dimohon, atau dalam prosesnya nanti terutama bagi Bawaslu ini merupakan sebuah tantangan tersendiri, karena
diyakinkan seluruh pihak, masyarakat, ada konsentrasinya adalah kepada pasangan calon tunggal yang ada. Perwakilan-perwakilan dalam bentuk saksi misalnya, dalam bentuk pengawasan partisipatif misalnya dari pihak-pihak yang tidak setuju dimungkinkan adalah muaranya adalah ke Bawaslu. Untuk itu kami mengingatkan kepada Bawaslu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri bahwa kondisi ini jangan menjadi hal yang semakin ringan dalam menjalankan tugas, tapi diperlukan perhatian yang lebih, perhatian yang lebih dari kabupaten kota yang lain, di mana para pihak ada berhadapan-hadapan pasangan calon, sehingga proses kontestasi dari sebuah pilkada 2020 terlihat. Di Ngawi dan di Kabupaten Kediri ini perlu perhatian khusus dari kita, dari Bawaslu, dan ini sudah menjadi perhatian dari Bawaslu Jawa Timur bahwa Ngawi dan Kediri adalah fokus pengawasan, bimbingan ataupun supervisi dari Bawaslu Jawa Timur. Ya, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Jawa Timur, telah bergabung bersama kami, dan juga Mas Anas R.A, Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia. Terima kasih Mas, tentunya ini akan menjadi perbincangan yang panjang lain waktu kembali hadir ke sini untuk bergabung bersama kami di Ruang Demokrasi. Terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Ruang Demokrasi.